Dunia hewan adalah medan perang evolusi, tempat adaptasi adalah kunci utama. Di satu sisi, kita punya para pelari, para pengejar, yang hidup dan mati dalam hitungan milidetik. Mereka adalah tim kecepatan, dipimpin oleh cheetah, elang peregrine, dan ikan layar. Jika adaptasi ekstrim ini harus bertarung, bukan hanya dalam baku hantam, tetapi untuk bertahan hidup dalam perubahan ekstrim di bumi, siapa yang akan menjadi pemenang mutlak? Hari ini, kita akan membandingkan hewan tercepat vs hewan terkuat. Mana yang akan bertahan di bumi? Untuk mendefinisikan tercepat, kita tidak hanya bicara kecepatan lari. Kita bicara akselerasi, kecepatan manuver, dan kecepatan reaksi. Pemimpin tim ini adalah elang peregrine, yang saat menukik, mencapai kecepatan 389 km per jam. Ini adalah batas fisik yang mendekati kecepatan pesawat baling-baling. Lalu ada cheetah, master dari akselerasi di darat. Jantung besar, tulang belakang fleksibel, dan kuku yang tidak bisa ditarik menciptakan traksi sempurna. Kecepatan bagi mereka adalah alat bertahan hidup, alat untuk mendapatkan makanan, dan alat untuk menghindari kematian. Sekarang, mari kita pindah ke tim kekuatan. Kekuatan di sini berarti daya angkat, daya dorong, dan ketahanan fisik. Kita akan bagi kekuatan menjadi dua, kekuatan badak kumbang dan gajah. Gajah Afrika adalah contoh kekuatan absolut. Mereka dapat memindahkan beban 9 ton dan memiliki kulit tebal, struktur tulang yang padat. Mereka beradaptasi untuk mempertahankan sumber daya dan mendominasi teritori. Namun, adaptasi yang paling menakjubkan ada pada kumbang badak. Secara relatif, mereka adalah yang terkuat di bumi. Kekuatan mereka terletak pada rasio massa otot yang luar biasa. Adaptasi ini memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang keras dan memanipulasi lingkungan mereka sendiri. Mari kita uji kedua tim ini dalam 3 skenario evolusi kritis. Di lingkungan yang berubah-ubah, siapa yang paling adaptif? Tim kekuatan, gajah, akan kesulitan. Berat badan yang tinggi berarti kebutuhan kalori yang tinggi. Mereka adalah yang pertama ambruk saat sumber makanan dan air hilang. Metabolisme yang lambat mereka tidak bisa menyelamatkan mereka di sini. Tim kecepatan cheetah memiliki kesempatan lebih baik. Mereka dapat menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencari sumber daya yang langka. Namun, jika mereka tidak menemukan makanan dengan cepat, mereka akan mati karena kehabisan energi. Tim kecepatan, dengan tubuh ramping dan lapisan lemak minimal, akan menderita hipotermia dengan cepat. Kecepatan mereka tidak berguna jika mereka harus mencari perlindungan dari suhu yang ekstrim. Tim kekuatan, khususnya yang berukuran besar seperti beruang dan gajah, memiliki keuntungan rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih rendah, membantu mereka mempertahankan panas tubuh. Survival of the fittest di sini berarti survival of the thickest. Ini adalah uji adaptabilitas sejati. Tim kekuatan, meskipun kuat, bisa menjadi target yang mudah jika predator baru berburu secara kelompok atau menggunakan racun, seperti lintah yang cepat dan mematikan. Kekuatan absolut tidak selalu menjamin pertahanan. Tim kecepatan memiliki keuntungan di sini. Mereka dapat berubah lokasi dengan cepat dan menghindari konflik. Kemampuan mereka untuk bermanuver dan melarikan diri memberi mereka peluang terbaik untuk menemukan ceruk baru yang aman. Jadi, setelah membandingkan adaptasi ekstrim ini dalam simulasi evolusi, siapa pemenangnya? Jawabannya, secara mengejutkan, bukan tentang kecepatan atau kekuatan. Tim kecepatan unggul dalam fleksibilitas dan menghindari kepunahan yang didorong oleh bencana, karena the max, jarak maksimum, yang dapat mereka tempuh. Namun, mereka mudah mati kelaparan. Tim kekuatan unggul dalam ketahanan fisik dan mempertahankan diri dari perubahan suhu, berkat massa, dan cadangan energi mereka. Namun, mereka mudah runtuh akibat kekurangan sumber daya. Pemenang sejati adalah adaptasi relatif. Contohnya adalah kumbang badak, yang memiliki kekuatan relatif luar biasa namun dalam paket kecil, memungkinkannya bertahan dengan sumber daya minimal. Dalam jangka waktu geologis, spesies yang paling sukses bukanlah yang tercepat atau terkuat, melainkan yang paling efisien energi dan yang paling serbaguna.
Kecepatan dan kekuatan hanyalah alat. Kecerdasan untuk menggunakan alat tersebut, itulah kuncinya. Mana adaptasi ekstrim favorit Anda? Tuliskan komentar di bawah. Apakah Anda tim cheetah atau tim gajah? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe.